Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu lalu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada abad ketiga di Sisilia hiduplah seorang gadis yang elok rupawan. Kecantikannya menyukakan hati seorang gubernur kafir. Namun lamarannya ditolak oleh Agatha karena hatinya sudah terpaut pada Yesus. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah hingga mengirimnya ke rumah pelacuran. Namun keteguhan hati Agatha membuatnya tetap suci. Tidak puas dengan perlakuan itu, gubernur menyiksa Agatha dengan memotong kedua payudaranya. Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung para wanita penderita penyakit kanker payudara. Banyak doa mohon penyembuhan yang terkabul dengan perantaraan martir suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes dalam Injil hari ini memiliki perasaan takjub pada Yohanes. Namun, perasaan takjub dan kagum itu hanya bersifat lahiriah semata. Injil mencatat hati Herodes selalu terombang-ambing ketika mendengarkan Yohanes. Pada akhirnya ketika Herodias meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam, Herodes tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan sedih lantaran sumpah dan wibawa jabatannya, ia menyerahkan Yohanes untuk dipenggal. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes adalah sisi lain dari sifat manusiawi kita. Kekaguman pada Injil dan ajaran gereja terkadang hanya sebatas perasaan lahiriah saja. Bisa jadi kita memiliki kitab suci, kita rajin ke gereja dan tekun berdoa. Namun, jiwa kita belum siap untuk bertobat. Kita menjadi lekas marah dan memberontak ketika ditegur. Boleh jadi, orang lain pun dikorbankan. Kita harus mencontoh sikap Santa Agatha. Dia teguh dan tidak menyerah pada siksaan dan rayuan setan. Ia mengorbankan diri demi sesuatu yang lebih suci, yaitu melayani Yesus. Dimanapun ia dibuang dan dianiaya, hatinya senantiasa terarah pada Yesus. Ia berani melawan kelaliman. Hatinya tidak mudah diombang-ambingkan dengan tawaran dan godaan nafsu duniawi. Yesus Kristus, Tuhanku, Engkau melihat hatiku dan Engkau mengetahui kerinduanku. Hanya Engkau saja yang boleh memilikiku. Oleh sebab aku sepenuhnya adalah milik-Mu. Selamatkanlah aku dari orang-orang yang jahat. Bantulah aku agar layak untuk menang atas kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya
agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.